Ya, shalom saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pak Pendeta Immanuel Slamet Riyadi. Hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari saudara kita yang masih kurang memahami mungkin ya. Tapi oke lah. Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya yaitu pertanyaannya, Pak Pendeta Slamet, mengapa iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati? Mohon penjelasannya. Ya, ini ada di surat Yakobus pasal 2 ayatnya 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke. Akan saya jawab ya. Kiranya bisa memberikan pencerahan buat saudaraku yang barusan bertanya ya. Namun sebelum saya jawab, marilah kita satukan hati untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu akan menjawab satu pertanyaan dari anak-anak-Mu yang belum mengenal, belum memahami tentang firman-Mu, yaitu mengapa iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati. Kiranya Engkau sendiri yang pimpin ya Bapak untuk soal jawab ini, untuk menjawab tentang pengertian apa yang dimaksud dengan mengapa iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati. Kiranya Roh Kudus pimpin dalam hikmat makrifat untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudaraku yang terkasih. Kalau kita pahami ya di firman Tuhan ini ya, di Yakobus 2 ayat 26 ini ya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Begini saudaraku ya, supaya kita tidak seling surup dan tidak salah paham, karena memang ayat ini sering menjadi perbincangan dan bahkan sering terjadi kesalahpahaman ya. Yakobus berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Ya, di Yakobus 2 ayat 26 ya. Jadi iman tanpa perbuatan ya baik disebut mati karena kurangnya ini ya. Kalau boleh saya katakan, kurangnya perbuatan baik itu mengungkapkan kehidupan yang yang tidak diubahkan serta hati yang mati secara rohani. Ya. Jadi ada berbagai ayat ya yang menjelaskan bahwa iman sejati yang menyelamatkan itu akan menghasilkan kehidupan yang berubah ya. Bahwa iman itu terbukti oleh perbuatan kita. Nah, cara hidup kita mengungkapkan kepercayaan kita dan apakah iman yang kita akui itu benar-benar iman yang sejati ya, iman yang benar-benar hidup seperti itu. Bentar, ini musiknya terlalu keras ya, coba akan saya kurangin dikit ya supaya Oke, saudara yang terkasih, saya lanjutkan ya. Jadi Yakobus 2 ayat 14 sampai 16 juga terkadang dibicarakan dari ini ya, yang diceraikan, kalau saya katakan diceraikan dari konteksnya ya. Demi apa? Demi menciptakan sistem kalau boleh saya katakan sistem kesalehan beragam yang didasari perbuatan baik. Ya, padahal ini kalau boleh saya katakan seperti berlawanan dengan pengajaran lainnya di dalam Alkitab ya. Yakobus bukan mengajar bahwa perbuatan baik dapat memberikan atau bisa membenarkan kita di hadapan Allah, melainkan bahwa iman sejati itu akan terbukti oleh perbuatan baik. Ya, perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan. Ya, ini harus dipahami dulu ya. Perbuatan baik itu adalah bukti keselamatan. Ini harus dipahami juga ya. Jadi iman sejati ya, iman sejati, ingat itu, iman sejati di dalam Kristus itu selalu menghasilkan perbuatan baik ya. Ini harus dipahami supaya jangan terjadi kesalahpahaman ya, karena kalau kita bicara tentang
iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Seperti tadi sudah kita bahas dari awal tentang ayat ini ya. Ya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan baik disebut mati karena kurangnya ya perbuatan baik itu mengungkapkan kehidupan yang diubahkan ya. Jadi kalau tidak diubahkan ya mati iman kita, seperti itu loh maksudnya. Jadi serta hati yang mati secara rohani. Jadi ada berbagai ayat ya yang menjelaskan tentang ini ya, bahwa iman sejati yang menyelamatkan itu akan menghasilkan kehidupan yang berubah. Bahwa iman itu terbukti oleh perbuatan kita. Cara hidup kita itu mengungkapkan kepercayaan kita, apakah iman yang kita akui ini benar-benar iman yang hidup gitu. Nah, makanya tadi sudah saya singgung juga di dalam Yakobus 2 yang ayat 14 sampai 16. Terkadang ini diceraikan dari konteksnya ya. Demi apa? Demi menciptakan sistem kesalehan beragama yang didasari perbuatan baik. Padahal berlawanan dengan pengajaran lainnya di dalam Alkitab. Ya, Yakobus bukan mengajar bahwa perbuatan baik itu dapat membenarkan kita di hadapan Allah, melainkan dapat membenarkan kita di hadapan Allah ya. Maksudnya begini. Jadi bahwa iman sejati akan terbukti oleh perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu memang bukanlah penyebab keselamatan ya. Jadi perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Ya, iman sejati di dalam Kristus selalu menghasilkan ya perbuatan baik. Nah, orang yang mengklaim dirinya Kristen atau pengikut Kristus ya, tetapi ingat, tetapi dia tidak menghasilkan buah yang baik, maka perlu dipertanyakan. Ya. Jadi mengaku Kristen, mengaku pengikut Kristus, tetapi hidup dalam ketidaktaatan pada Kristus yang disengaja, itu imannya palsu, ya. Dan ia tidak selamat. Paulus mengulang hal serupa dalam 1 Korintus 6 ya, ayat 9 sampai 10. Ya, Yakobus juga membandingkan dua jenis iman yang berbeda. Ya, iman sejati yang menyelamatkan dan iman palsu yang mati. Ini harus dipahami dulu saudara-saudara supaya kita tidak salah mengerti di sini, karena banyak sekali orang yang kadang-kadang mensalah tafsirkan atau maksudnya itu memahami ayat ini. Ya, banyak orang mengaku sebagai Kristen, namun kehidupan dan prioritas mereka itu menunjukkan apa ya, kalau boleh saya katakan menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya itu belum benar-benar mengikut Kristus ya. Bahkan Yesus mengutarakan demikian. Ini ada di ayat berapa? Saya agak lupa ya. Sepertinya oke. Ada bunyi begini. Ini, dan buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur ya dari semak duri atau buah ara dari rumput itu? Ya, atau dari rumput duri. Nah, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya, maksudnya begini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, melainkan apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ya, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah, ya, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, nanti saudara bisa baca di kitab Matius ya, pasal 7 ayat 16 sampai 25. Jadi saudaraku yang terkasih, coba kita perhatikan kesamaan antara pesan Yakobus dengan pesan Tuhan Yesus, ya. Ketaatan kepada Allah, ya, kepada Tuhan itu adalah bukti dari iman yang menyelamatkan. Yakobus menggunakan contoh Abraham dan Rahab, ya, sebagai teladan di mana ketaatan selalu menyertai keselamatan. Ya, hanya sekedar mengatakan kita percaya itu tidak menyelamatkan kita. Begitu pula dengan sebatas hadir beribadah misalnya, ya, itu tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah pembaruan hati kita. Ya, oleh apa? Oleh Roh Kudus. Ya. Dan pembaharuan tersebut akan tercermin, ya, ya, di dalam kehidupan beriman yang taat kepada Allah. Jadi hanya orang yang taat yang menjalankan firman Tuhan. Di sini jadi iman tanpa perbuatan seperti itu. Nah, kesalahpahaman terkait hubungan di antara iman dan perbuatan itu datangnya dari penyalah-tafsiran, ya, ajaran Alkitab, ya, yaitu mengenai apa? Mengenai keselamatan. Pada umumnya itu ada dua kesalahan yang muncul, ya, dalam pengertian iman dan perbuatan ini. Ini sering, ya, paling tidak ada dua ini yang selalu menjadi apa, ya, kalau bisa katakan seperti menjadi batu sandungan, ya. Jadi pada umumnya ada kesalahan yang muncul dalam pengertian iman dan perbuatan. Nah, kesalahan yang pertama ialah bahwa selama seseorang pernah mengucapkan doa atau pernah berkata saya percaya Yesus, maka ia selamat, ya, tanpa pengecualian apapun. Ilustrasinya adalah jika seorang anak kecil pernah memenuhi panggilan ke altar untuk menerima Yesus dan dianggap selamat, walaupun ia tidak sedikit pun menunjukkan keinginan untuk berjalan dengan Allah sejak itu dan sedang hidup dalam keberdosaan yang disengaja. Ajaran ini dikenal dengan ungkapan itu apa namanya? Pembaruan mengikut keputusan, dan sangat berbahaya. Ya, idenya ialah bahwa pengakuan iman menyelamatkan seseorang walaupun ia hidup bagikan iblis setelahnya. Ini mengerikan, ya, saudaraku, ya. Dan berikutnya apa itu? Yaitu tentang ini. Yang kedua, ya, ini juga yang sering salah mengerti, ya, karena ajaran ini juga boleh dikenal atau boleh dikatakan sebenarnya juga tidak alkitabiah, ya. Ajaran ini apa? Ini berbicara tentang ini, ya. Setelah katakanlah, jadi dan memasuki kategori, maksudnya begini, setelah dia itu menjadi Kristen, ya, katakanlah Kristen karnal. Ajaran ini apa? Ini menyepelekan gaya hidup yang bejat, ya. Ya, seseorang dapat meneruskan hidupnya sebagai katakanlah manusia lama, ya, misalnya sebagai pezina yang tidak bertobat, ya, sebagai apa itu pembohong atau pencuri, namun ia selamat karena ia hanya karnal, ya, hanya sekedar percaya seperti itu. Namun sebagaimana kita jumpai, ya, di dalam Yakobus 2, ya, pengakuan iman yang kosong, yaitu pengakuan yang tidak menghasilkan hidup yang taat kepada Kristus, adalah apa? Iman yang mati yang tidak dapat menyelamatkan. Jadi tidak hanya sekedar mengucap saya percaya Yesus, bukan seperti itu, saudaraku, ya. Nah, kesalahan yang kedua yang terkait dengan ini, ya, iman dan perbuatan adalah upaya untuk menjadikan perbuatan sebagai hal yang membenarkan kita di hadapan Allah. Jadi upaya mendapatkan keselamatan dengan mencampurkan iman, ya, mencampurkan iman dan perbuatan sangat berlawanan dengan Alkitab. Di dalam Roma 4 ayat 5 mengatakan, ya, bahwa tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat 26 tadi yang kita baca dari awal menyatakan iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yang jadi pertanyaan,
Apakah di sini ada konflik? Tidak ada konflik, saudaraku, ya. Tidak ada konflik antara kedua bagian ayat tersebut. Kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman, ya. Dan akibat alami dari iman di hati, ya, ialah perbuatan yang dapat diamati. Ini harus dipahami dulu. Jadi perbuatan yang mengikuti keselamatan tidak membenarkan kita di hadapan Allah. Ya, perbuatan itu hanya apa? Mengalir dari hati yang diperbaharui, ya, sama air, ya, sama seperti air mengalir dari mata air. Ini harus dipahami ya saudaraku ya, supaya jangan salah terima, jangan salah tafsir ya. Mentang-mentang udah aku percaya Yesus terus masih hidup sebagai manusia lama, berbuat dosa lagi dan lain sebagainya, itu namanya belum lahir baru ya, harus dipahami di sini. Jadi keselamatan adalah tindakan berdaulat Allah di mana seseorang berdosa ini mengalami pemandian kelahiran ya, pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya, yang dicurahkan di atasnya. Ini nanti saudara bisa baca di kitab Titus ya, pasal 3 ayat 5. Sehingga ia lahir kembali ya, lahir kembali. Ya. Apa itu lahir kembali? Nanti saudara baca di Yohanes 3 ayat 3 ya. Jadi ketika hal ini terjadi, Allah itu memberi orang berdosa yang telah diampuni itu sebuah hati yang baru ya. Memberi hati yang baru dan roh yang baru di dalamnya. Itu nanti saudara bisa baca di kitab Yeskiel ya, pasal 36 ayat 26. Jadi Allah mencabut hatinya yang telah dikeraskan oleh dosa ya, dan mengisinya dengan apa? Dengan Roh Kudus ya. Nah, roh ini menyebabkan orang yang selamat ya, orang yang selamat itu jalan dalam ketaatan kepada firman Allah ya. Itu juga ada di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Artinya begini. Setiap kita yang sudah lahir baru, yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dengan mulut mengaku, hati percaya, dan kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka kita tuh sudah lahir baru. Nah, saat kita sudah lahir baru, tentu saja janji Tuhan juga digenapi bahwa Tuhan akan mengirim Sang Parakletos, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Nah, saat kita sudah lahir baru, tubuh kita itu menjadi bait Roh Kudus. Maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita punya buah-buah roh ya. Jadi kita selamat oleh karena iman ya, melalui iman kita diselamatkan, dan setelah kita diselamatkan tentu saja kita ada buahnya ya, buah roh. Kita nggak mungkin orang mengaku Yesus, percaya Yesus, namun hidup masih di kubangan manusia lama dan tidak lahir baru, ya berarti bukan iman yang sejati dong, kan begitu maksudnya. Jadi iman tanpa perbuatan disebut mati karena yang terungkap ialah fakta bahwa hatinya belum diubahkan oleh Allah. Ya, ketika kita diperbaharui oleh Roh Kudus, kehidupan kita akan menyaksikan kehidupan baru itu. Ya saudaraku ya. Jadi perbuatan kita itu akan dikenal ya oleh apa? Oleh ketaatannya kepada Allah, kepada Tuhan kita. Ya, iman yang tidak terlihat dapat disaksikan secara nyata oleh kehadiran buah-buah roh yang menghiasi kehidupan kita. Ya, saudara bisa baca di Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23, itu tentang buah-buah roh. Ya, jadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati adalah milik Kristus. Ya, Sang Gembala yang baik, Sang Gembala Agung. Ya, sebagai dombanya ya, kita itu mendengar suaranya ya, dan mengikuti dia. Seperti itu. Jadi nanti saudara bisa baca di Yohanes 10 ya, ayat 26 sampai 30. Di situ nanti saudara bisa baca. Ya, kenapa di sini nggak saya bacakan, biar saudara ikut membaca, ikut belajar ya. Kalau mendengar khotbah saya, mendengar pengajaran saya, kalian juga harus catat ya, bawa pulpen, bawa buku ya. Terus baca Alkitab begitu. Jangan cuma dengar khotbah tapi tidak mau belajar lagi firman Tuhan. Ya nggak boleh begitu toh. Ya, jadi iman tanpa perbuatan disebut mati karena iman sejati itu menghasilkan ya, menghasilkan, ingat, menghasilkan ciptaan baru.
Ya, bukan pengulangan pada perilaku yang berdosa manusia lama, bukan seperti itu. Nah, sebagaimana dituliskan oleh Paulus ya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, gitu. Jadi iman tanpa perbuatan disebut mati karena apa? Datangnya dari hati yang belum diperbarui oleh Allah, ya. Belum ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi pengakuan iman yang hampa ya tidak mampu merubah kehidupan. Jadi kalau hanya sekedar mengucap aku percaya Yesus, nah, kalian harus dengan hati ya, dengan iman yang benar-benar ya. Artinya dengan mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib ya, menebus dosa-dosa saudara, ya, dosa saya dan semua orang yang percaya, dan hati percaya ya, mulut mengaku, hati percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan bangkit ya, setelah 3 hari bangkit dari kematian, maka kita akan dibangkitkan. Itulah iman. Setelah itu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, baru kita menjadi lahir baru. Nah, itu. Jadi kita menjadi bait Roh Kudus. Ada buah roh. Itulah iman yang sejati. Ya, makanya iman tanpa perbuatan, kalau hanya sekedar mengucap, aduh itu belum beriman namanya. Bohongin diri sendiri ya, saudaraku ya. Jadi mereka yang mengklaim iman tetapi tidak memiliki Roh Kudus akan mendengar Kristus sendiri berkata pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu di Matius 7 ayat 23 ya. Ingat, ini firman Tuhan yang saya sampaikan ya di Matius 7 ayat 20. Bukan saya nakut-nakuti ya, saudaraku yang terkasih ya. Jadi mereka yang mengklaim iman tetapi tidak memiliki Roh Kudus ya, itu akan mendengar Kristus sendiri berkata pada mereka ya di hari penghakiman nanti, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di Matius 7 ayat 23. Haleluya, amin. Oke saudaraku, saya rasa itu aja dulu ya jawaban dari saya. Nanti bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang masih belum memahami tentang firman Tuhan, mari kita belajar bersama ya. Saya mengadakan Bible Study untuk teman-teman untuk memahami pemahaman firman Tuhan dan berdasarkan makrifat ya, hikmat makrifat dari Roh Kudus sendiri. Biarlah Roh Kudus yang pimpin bagaimana kita mengerti tentang isi firman Tuhan, bagaimana kita mengerti isi hati Tuhan ya melalui Alkitab yang adalah firman-Nya, adalah suaranya ya, yang dipimpin langsung oleh Roh Kudus dalam isi keseluruhan isi firman Tuhan ini. Jadi Alkitab adalah firman Tuhan yang iya dan amin. Inilah tuntunan hidup kita bersama sebagai anak-anak Tuhan ya. Biarlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Kita harus selalu taat ya atas pimpinannya. Kita harus selalu baca firman Tuhan. Kita harus ada saat teduh ya, berdoa. Biarlah Tuhan pimpin kita melalui Roh Kudus. Kita dipimpin dengan hikmat makrifat-Nya sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dunia, dan kita bisa menghasilkan buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh mereka sehingga mereka bisa melihat ya, khususnya untuk RT 6 yang belum mengenal RT 1, saat mereka melihat buah-buah roh, mereka tertarik untuk datang ke RT 1. Siapa sih Tuhan yang kita sembah? Nah, disinilah haleluya ya. Jadi saudaraku yang terkasih, itu aja dulu dari saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya, Maranatha. Amin.